Al-Masihud Dajjal, dia matanya belean. Jadi bukan seperti yang diimajinasikan orang satu mata gitu ya, bukan. Itu ilustrasi aja, ilustrasi seniman. Matanya dua, cuma satunya belean Pak, atau belean enggak Pak? Ketika umurnya 7 atau 10 tahun, itu matanya satu kebuka, satu bagian kiri, yang kanannya masih tertutup sampai saat ini. Di pulau itu siapa yang lewat dia bunuh, ada binatang dia bunuh, memang sadis. Siapa yang ganggu dia dibunuh, siapa yang nasihatin dia dibunuh. Cuma Jibril doang yang gak berani dia lawan. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam pergi berkhalwat ke Goa Tursina 40 hari ya, ingat-ingat nih 40 hari. Dalam masa 40 hari itu Samiri sanggup menyesatkan semua Bani Israel kecuali cuma beberapa orang. Maka Azazil ini yang mendidik siapa? Sama Jibril juga, diajarinlah zikir, berzikirlah dia. Berhasil naik langit 1, berhasil langit 2, itu ribuan tahun si Azazil berzikir. Sampai kemudian ke langit ke-7 dan diizinkan kemudian menjadi penjaga surga. Menjadilah dia selevel dengan malaikat si Azazil. Jadi mirip-mirip cerita Sunggokong ya. Beda Pak. Ya, cuma kalau ada mirip-mirip barangkali dulu emang ajaran-ajaran yang ada di China itu emang inspirasinya dari sini juga. Ya. Diizinkanlah Azazil memimpin ibadah ahli surga. Di belakangnya malaikat, dia di depan. Tinggi nggak tuh posisinya? Nah itu si Azazil, yang dia kemudian punya anak-anak jasad namanya Musa, atau alias Samiri, gelarnya Dajjal. Itu dia. Jadi orang itu ada nasab jasad, ada nasab batin. Ini nasab batinnya dia. Maka kalau menikah harus baca ya, belajar tuh doanya biar nanti gak kerasukan. Kerasukan tuh gak mesti kesurupan ya. Kerasukan setan ketika kita bersyahwat tapi tidak dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendek cerita, dibawalah Samiri, Musa bin Sam'un Samiri ke satu pulau, diajarkan dia. Itu Samiri, ini jarang riwayat menyebutkan, dia itu susah jalan Pak. Jadi perkembangannya itu lamban. Maka dari hadis Abu Daud ini disebutkan ya, bahwa Samiri itu qasirun. Inna masihat dajjal rajulun qasirun afhaj ja'dun a'war matmusul ain laisa bina ti'atin wala jahra. Si Musa bin Sam'un alias Samiri, Al-Masihud Dajjal, dia matanya belean. Jadi bukan seperti yang diimajinasikan orang satu mata gitu ya, bukan. Itu ilustrasi aja, ilustrasi seniman. Matanya dua, cuma satunya belean Pak, atau belean enggak Pak? Ya. Dia itu sampai berapa tahun gak bisa jalan, tapi tetap diajarin oleh Jibril, diajarin zikir. Nah, matanya tuh belean dua-duanya. Ketika umurnya 7 atau 10 tahun, itu matanya satu kebuka, satu bagian kiri, yang kanannya masih tertutup sampai saat ini. Gitu. Jadi ini tuh kayak ada yang nempel terus di sini tuh, di mata dia. Dan itu permanen, gak bisa diapa-apain. Nah, berkat zikir-zikir yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam, maka saktilah itu si Musa bin Sam'un alias Samiri. Maka dia mampu melihat yang tidak bisa dilihat orang awam. Ini ayatnya ya. Qala basurtu bima lam yabsuru. Aku mampu lihat yang mereka tidak lihat. Apa yang dia lihat? Dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian di Bidayah wa Nihayah dikatakan ra'aitu Jibril
aku melihat malaikat Jibril. Ini dalilnya nih. Dan ini bukan cocok logi Pak, emang begitu. Di pulau itu kemudian dia menjadi dewasa, tapi seperti yang dikatakan tadi, jangan dibayangkan Dajjal itu gede badannya, enggak, tapi dia keker. Rajulun qasirun, laki-laki yang pendek dia, cebol kali ya orang nyebutnya, apa sih istilahnya saya nggak ngerti deh, ya. Afhaj ja'ad, ya. Jadi jidat itu kecil ya, jidatnya itu. Awar, matanya satu, ya belean itu ya. Matmusul ain laisa bina'in. Ini tanda kalau dia ini bukan Tuhan. Nanti kan dia ngaku Tuhan Pak. Urusan mata aja dia nggak bisa urus, masa dia ngaku Tuhan? Ya. Lalu kemudian karena kesaktiannya itu dengan nama-nama Allah yang Allah kasih, jadi Jibril itu memberikan ajaran, harapannya si Samiri ini bisa menjadi hamba Allah, tapi ternyata nggak berhasil. Di pulau itu siapa yang lewat dia bunuh, ada binatang dia bunuh, memang sadis. Siapa yang ganggu dia dibunuh, siapa yang nasihatin dia dibunuh. Cuma Jibril doang yang nggak berani dia lawan. Maka berhasillah dia kemudian dengan kesaktian itu, mungkin lewat perahu segala macam, sampailah dia di daratan. Ya. Pada masa Nabi Musa, dia datang ke negeri yang dimana Bani Israel datang ke sana. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam pergi berkhalwat ke Goa Tursina 40 hari ya. Ingat-ingat nih, 40 hari. Dalam masa 40 hari itu, Samiri sanggup menyesatkan semua Bani Israel kecuali cuma beberapa orang. Yang dititipkan waktu itu siapa? Nabi Harun. Nabi Harun sanggup nggak? Enggak. Maka dalam surah Al-A'raf dari ayat 148, 154, Toha 83 sampai 98 itu diceritakan bagaimana Nabi Harun diancam untuk dibunuh. Kamu macam-macam, bunuh gitu. Nah, Nabi Harun ini yang jenggotnya panjang, Pak. Ini yang kita ceritakan beberapa bulan lalu, yang mereka gagal paham kelompok sebelah ya. Itu pujian itu, tapi mereka salah paham. Nabi Harun jenggotnya panjang, kayak sufi-sufi sekarang juga. Jenggotnya panjang, Pak. Ya. Ini yang sekarang dipakai oleh Yahudi Ortodok. Apa itu penghinaan? Di mana saya menghinanya? Karena mereka memotong dan niatnya emang ingin memfitnah kita. Tapi ya sudah, kan saya udah maafin Pak, dan saya minta maaf. Ya. Untuk apa keras-keras ya? Tapi mereka tetap bully, ya biarin aja. Kita nggak ada urusan. La nakhafu lawmata laim. Kita nggak takut dicaci maki. Itu diajak debat sedikit sama teman saya langsung diblokir. Kita dicaci maki tiap hari, nggak ada kita blokir, kita biarin aja. Ya. Kecuali ngomongnya kasar-kasar, jorok-jorok, ini kita nggak hiraukan ya. Ya. Ini udah muncul nih. Ini hati-hati Pak ya. Di dalam diri kita ada sisi apa? Binatang ternak, ada sisi sifat binatang buas. Kalau ada orang kalau lagi tengkar ngomong jorok, itu di dirinya lebih dominan sifat binatang ternak. Ngerendahin orang, cari makan lu gitu ya. Mau terkenal lu gitu. Ya. Nggak fitnah, nggak makan. Nah ini tanda isi perutnya cari makan. Jadi dia kalau mandang orang ceramah dikira cari makan. Emang kita nggak punya kerjaan, ya. Emang kita pengangguran, dituduh-tuduh begitu. Ini karena karakter itu. Bapak jalan nih, ngelihat ada orang laki perempuan jalan Pak. Terus kita mikir, wah habis mojok nih. Otak kita yang jorok Pak. Otak kita jorok, kita tuduhkan kepada orang. Jadi sebenarnya kita lagi membaca diri sendiri. Nah, hati-hati di situ ya. Kalau karakternya buas, wah ini cari lawan terus. Kata-katanya kasar, anjing lu, ya, bunuh lu. Tuh kalimat-kalimat begitu.
Kalau bahasanya dominan syaitan di dalam dirinya, bahasanya pakai dalil-dalil tapi habis itu diplesetin, dalil plesetin. Teks-teks, hujah-hujah, kitab-kitab digunakan untuk mencaci maki. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kita dari dulu dicaci maki kita biasa aja. Cuma mengatakan seperti itu jadi ramai. Ya sudahlah ya. Maka teman-teman para pejuang Ahlus Sunnah gak usah khawatir kalau di fitnah-fitnah itu biasa aja ya. Nah, ini bagian dari fitnah Dajjal.